Selamat pagi para audiens. Semua. Selamat datang di podcast kami, yaitu podcast apa Kak? KGO, yaitu Anggota Gereja Ortodoks. Langsung saja. Nah, di sebelah saya ini ada partner saya yang sebelum saya mengenalkan nama saya adalah Rifki Yohanes Palante, dan sebelah saya Lydia Ekosia yang akan menjadi partner memimpin podcast hari ini bersama Kak Rifki. Baik, tanpa berlama-lama, hari ini kita akan mendengarkan podcast dari 6 narasumber kita dan terbagi menjadi 2 termin. Termin pertama akan diikuti oleh 3 narasumber. Kepada 3 narasumber pertama kami dipersilakan memasuki ruangan. Baik, sebelum kita memasuki termin pertama kita dalam podcast hari ini, izinkan saya selaku host untuk memperkenalkan pembicara-pembicara kita pada hari ini. Yang pertama, selamat pagi Bapak Nathan. Bapak Nathan hari ini akan membawakan topik tentang perjumpaan iman Kristen. Lalu yang kedua, ada Ibu Jessica. Selamat pagi Ibu. Ibu Jessica hari ini akan membawakan topik tentang gereja dan konteks mula-mula. Lalu yang terakhir ada Ibu Santri yang akan membawakan gereja dan para filsuf serta paradigma misi partastik dan ortodoks. Terima kasih sudah hadir pada podcast hari ini. Tanpa basa-basi lagi ya Kak Rifki, mari kita masuk kepada termin yang pertama. Oke, terima kasih sekali Lydia untuk perkenalannya dan memperkenalkan para narasumber yang dan cantik kita ini. Gimana Bapak Nathan? Selamat pagi Ibu Jessica dan juga Ibu Santri. Oke, kita akan langsung saja mendengarkan dan saya sudah mempunyai 3 pertanyaan Kak untuk para narasumber ini. Gimana? Tapi tunggu dulu Kak Rifki. Bapak Ibu audiens melihat ada snack dan minuman di depan ini. Kami harus mempersilahkan Bapak Ibu untuk mengambil dan memakannya di dalam ruangan kelas. Karena hari ini podcast yang kita lakukan bersifat chill. Oleh karena itu, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengambil, dipersilakan saja untuk mengambilnya. Untuk Bapak dan Ibu hari ini. Oke, mungkin untuk Bapak Ibu audiens yang bisa mengambil dalam termin kedua ya, karena kita akan melanjutkan jalannya podcast kita hari ini. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut kepada pembicara-pembicara kita. Oke, kita langsung masuk pada pertanyaan sehingga jawaban dari narasumber ini akan menjadi sebuah pengetahuan untuk kita semua. Di mana yang pertama, Bapak Nathan nih Pak. Nah, di mana berbicara tentang perjumpaan iman Kristen dengan dunia di masa lampau. Pertanyaan ini kan, bagaimana perjumpaan iman Kristen di masa lampau saat itu? Baik, terima kasih untuk kesempatannya dari host dan juga terima kasih untuk para audiens yang sudah mengambil makanan dari kami. Dan sekarang kita mungkin akan masuk. Mungkin kalian boleh sambil menikmati juga karena ini juga bincang santai. Nah, jika kita berbicara tentang bagaimana sih perjumpaan iman Kristen dengan dunia pada masa lampau. Nah, jika kita berbicara tentang iman Kristen atau Kristen itu sendiri, kita tidak akan dapat lepas juga dari konteks Yahudi. Namun bukan berarti kita hanya berbicara di dalam konteks Yahudi, karena persebaran iman Kristen itu sendiri juga termasuk ke dalam 2 budaya yang paling besar. Nah, budaya tersebut seperti pertama budaya Yunani atau yang biasa kita kenal Helenis dan juga Romawi. Nah, jika kita melihat bagaimana persebarannya, Yunani dan juga Romawi itu sangat membantu sekali persebaran perjumpaan iman Kristen di dunia hingga sampai Asia sekarang ini. Nah, jika kita melihat apa sih kontribusi daripada bangsa Yunani atau budaya Yunani ini di dalam penyebaran agama Kristen itu sendiri. Nah,
jika kita lihat, jika kita berpikir tentang bangsa Yunani, pasti pertama yang akan kita ingat adalah filsuf. Nah, di sini filsuf itu sangat membantu pemikiran-pemikiran dari umat Kristen di dalam menyebarkan ajaran agama Kristen itu sendiri. Tentunya jika kita berbicara tentang Yunani juga, pasti tidak akan lepas dengan hikmat atau sophos itu sendiri. Lalu, jika kita bicara tentang bagaimana penyebaran agama Kristen lewat Romawi, maka itu juga akan berkaitan dengan struktur. Karena lewat budaya Romawi itu sendiri, agama Kristen dapat terbantu dengan struktur yang lebih rapi. Nah, selanjutnya bagaimana cara hidup ataupun pandangan dari iman Kristen sehingga bisa menyebar luas. Jika kita berbicara tentang iman Kristen pada masa lampau, mereka seringkali hanya terfokus pada parousia itu sendiri. Nah, tetapi di dalam pandangan Yunani dan juga Romawi ini mereka lebih berpikir mendalam tentang bagaimana sebenarnya cara hidup mengimani parousia itu sendiri, yaitu mereka menunjukkan keteladanan dari kehidupan Kristus lewat tindakan, lalu bagaimana komunitas di dalam saling membantu dan juga bagaimana karakter-karakter Kristus itu terpancar lewat pemikiran mereka juga. Nah, mungkin lewat dari situ, dari yang mereka ini adalah gerakan kecil dan juga seringkali dipinggirkan, sekarang menjadi komunitas dan juga agama terbesar hingga sampai sekarang. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Nathan yang menjadi narasumber pertama kita pada hari ini yang membahas tentang konsep perjumpaan iman Kristen. Tapi ada yang lebih menarik Bapak Ibu audiens, di mana kita akan melanjutkan kepada pembicara kita yang kedua, yaitu Ibu Jessica yang akan membawakan topik tentang gereja dan konteks keluarga. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Kak Lydia untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang menarik. Kalau kita melihat itu, kita harus melihat sejarahnya dulu. Jadi dari setelah awal tahun 82 Masehi, kekristenan itu pada saat itu masih mencari jati diri Kak, masih mencari identitasnya. Nah, karena mereka berusaha keluar dari Yudaisme dan juga pada satu sisi yang lain mereka berhadapan dengan budaya Yunani Romawi. Nah, namun pada saat itu gereja mereka bukan hanya diam atau mengurung diri, namun gereja berusaha melakukan penyesuaian dengan cara menggunakan bahasa dan istilah filsafat Romawi pada saat itu untuk agar kekristenan ini lebih dapat mudah dimengerti. Nah, penyesuaian ini kita lihat pada peran apologet seperti Justinus Martyr dan Clemens, di mana mereka berusaha menjembatani iman Kristen dengan dunia intelektual Yunani Romawi. Nah, kita juga dapat melihat gereja pada saat itu mulai membangun tradisi intelektual melalui tokoh seperti Origenes. Nah, jadi pada saat itu gereja bukan lagi dipahami seperti iman orang bodoh, namun gereja ini juga dapat dipahami sebagai ajaran yang memiliki bisa dirasionalkan dan juga berbudaya. Nah, satu hal lagi yang menjadi titik balik perubahan gereja ini adalah pada saat masa Kaisar Konstantin, di mana gereja yang awalnya terpinggirkan justru memperoleh status sosial dan politik yang kuat karena gereja menjadi struktur peran kekaisaran yang menjadi agama resmi. Lalu pada saat itu kaum-kaum yang di luar kekristenan justru malah mendapat label atau stigma seperti pagan dan Kristen, di mana orang yang tinggal di semak-semak atau orang yang dari desa. Jadi mereka malah dianggap dari luar struktur kekaisaran itu sendiri. Nah, lalu yang kedua itu adalah saat kekaisaran Romawi mengalami disintegrasi atau penjajahan, gereja justru melihat ada celah untuk gereja bisa masuk lagi nih dengan melakukan penyesuaian diri, yaitu orang-orang yang pada saat itu merasa mereka tidak aman, tidak stabil, justru gereja hadir untuk merangkul mereka. Jadi orang-orang itu bisa merasa aman dan pada saat itulah gereja dapat bisa menjadi dominan. Jadi kesimpulannya gereja itu bukan hanya bergerak di ruang yang hampa, tapi gereja terus melakukan penyesuaian terhadap konteks sehingga dapat bertahan. Segitu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dari pertanyaan dari kami untuk para audiens Ibu Jessica. Ada pertanyaan terakhir yaitu untuk ibu kita, Ibu Santri. Namun Bu, pertanyaannya agak panjang jadi bisa disimak ya. Pertanyaan itu
bagaimana mungkin wahyu Allah yang semula dipahami sebagai peristiwa sejarah Exodus, inkarnasi, salib, dan kebangkitan dapat diterjemahkan menjadi doktrin tentang Trinitas dan hakikat Kristus tanpa kehilangan esensi peristiwa itu sendiri. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Mungkin hal ini menjadi suatu ketegangan yang mungkin sampai saat ini tidak bisa diselesaikan begitu. Nah, di mana para teolog Kristen awal ini menghadapi pergulatan antara iman Kristen yang berakar pada tradisi Yahudi dengan filsafat Yunani Romawi. Nah, para filsuf Kristen lebih terbuka terhadap pemikiran kafir seperti Plato dan juga Stoa, lalu menafsirkan iman Kristen menggunakan kerangka rasional Yunani. Nah, akibatnya pemahaman tentang Allah yang awalnya bahwa keselamatan itu berasal dari tindakannya, ini menjadi bergeser, menjadi sejarah menjadi konsep yang lebih abstrak itu. Nah, serta iman juga berubah dari naratif rasional menjadi sistematis konseptual. Nah, perubahan ini mengubah konsep keselamatan dari ketaatan dan relasi perjanjian menjadi pengetahuan intelektual atau yang mungkin sering kita sebut yaitu gnosis. Nah, wahyu Allah ini tidak lagi dipahami sebagai peristiwa sejarah, melainkan doktrin tentang Trinitas dan hakikat Kristus. Nah, di mana Kekristenan Yahudi ini menekankan penyelamatan dari bencana dunia dan bersifat auditori relasional. Nah, sedangkan Kekristenan Helenis menekankan penyelamatan dari dunia dan bersifat visual konseptual. Nah, jadi tradisi ortodoks ini kemudian mengembangkan liturgi visual sebagai bentuk dari kesaksian utama mereka. Mungkin begitu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kita dalam termin pertama. Cukup menarik ketika kita membahas tentang gereja pada awalnya dan bahkan dalam konteksnya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu audiens, karena kami para host telah menerima beberapa pertanyaan dari para audiens di belakang layar, izinkan saya memanggil Bapak dan Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Yang pertama ada Bapak Hans, yang kedua ada Ibu Agnes, dan yang ketiga ada Bapak Galang. Untuk pertanyaan-pertanyaannya Bapak dan Ibu bisa langsung disampaikan kepada narasumber siapa dan dipersilakan kepada penanya. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu untuk materinya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Jessica. Pertanyaannya, apa faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan gereja di masa mula-mula? Terima kasih. Langsung saya jawab. Silakan Ibu. Oke, baik. Jadi faktor pendukung yang paling dominan pertama itu adalah interpretasi yang baik terhadap konteks pada masa itu. Karena kita ketahui sendiri pada saat itu bagaimana filsafat Yunani Romawi itu sudah sangat matang gitu ya. Jadi gereja ini pintar karena dia dapat menggunakan hal itu justru sebagai jembatan agar orang-orang pada saat itu bisa sampai kepada Kristus. Dan juga dalam pembacaan situasi yang baik dengan terhadap konteks, karena pada saat itu saat orang itu sedang jatuh, gereja justru masuk dan merangkul. Seperti itu. Terima kasih. Baik, silakan kepada Ibu Agnes. Baik, terima kasih untuk para pembicara yang sudah menyampaikan materinya. Pertanyaan saya tertuju pada Ibu Santi, yaitu bagaimana sikap para filsuf Yunani terhadap filsafat kafir dibandingkan dengan para teolog Kristen awal, dan bagaimana filsafat Yunani mempengaruhi cara orang Kristen memahami iman mereka. Mungkin itu. Baik, terima kasih saudari Agnes. Mungkin dari pertanyaannya saya menangkap ada dua pertanyaan gitu ya. Yang pertama itu bagaimana sikap terhadap filsafat kafir, lalu yang kedua itu bagaimana pengaruh filsafat Yunani terhadap pemahaman iman Kristen gitu. Nah, seperti
seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya para filsuf ini lebih terbuka terhadap pemikiran kafir yang seperti sudah saya jelaskan tadi, yaitu Plato dan juga Stoa. Nah, lalu menafsirkan iman Kristen menggunakan kerangka rasional Yunani. Lalu untuk pertanyaan kedua, yaitu pengaruh filsafat Yunani terhadap pemahaman iman Kristen. Nah, filsafat Yunani ini mengubah cara orang Kristen memahami iman mereka dengan menggunakan kerangka berpikir rasional Yunani untuk menafsirkan iman Kristen. Nah, seperti konsep dari Plato dan juga Stoa, di sini termasuk perbedaan antara dunia kekal dan juga dunia sementara. Nah, Allah yang semula dikenal melalui perbuatan sejarahnya dalam perjanjian lama kemudian diidentifikasikan dengan konsep metafisika Yunani sebagai keberadaan tertinggi yang abstrak, kekal, dan tidak terikat ruang dan waktu. Nah, yang dimana mengakibatkan iman Kristen yang semula bersifat naratif dan relasional berubah menjadi lebih sistematis dan konseptual. Mungkin begitu jawaban saya sebagai Agnes. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Santri dan juga Ibu Jessica. Kita lanjut pada pertanyaan terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Galang. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan ini saya sampaikan kepada Bapak Nathanael. Pertanyaan saya itu, apa saja perubahan yang terjadi pada iman Kristen ketika masuk ke dalam dunia Yunani atau Romawi? Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat menarik. Mungkin tadi juga ada beberapa yang sudah saya singgung ya Bapak Galang. Nah, itu kita bisa lihat bahwa dengan adanya budaya Yunani ini sendiri, pemikiran dari umat Kristen tentang memahami bagaimana iman Kristen itu sendiri dapat lebih terarah dan juga bagaimana dapat lebih mendalami iman tersebut, bukan hanya di dalam pemikiran, tetapi mereka juga dapat menemukan suatu konsep dalam parousia itu sendiri, yaitu dalam bagaimana cara hidup yang lebih terarah dan juga bermakna. Nah, contohnya seperti yang sudah saya sebut tadi, seperti bagaimana keteladanan itu bukan hanya ada di dalam pemikiran, tetapi juga dapat timbul di dalam tindakan-tindakan tersebut. Nah, jika kita berbicara tentang juga Romawi, itu pasti kita akan melihat bagaimana struktur yang lebih rapi. Yang bisa kita lihat pada masa dahulu bahwa gerakan-gerakan atau agama Kristen ini sangatlah kecil, namun juga lewat bantuan daripada Kaisar Romawi pada masa itu juga di sekitar abad 2 hingga sampai 6 itu sangat membantu umat Kristen di dalam menyebarkan ataupun memberikan percobaan kepada orang-orang di sekitar mereka dalam mengenal agama Kristen itu sendiri. Mungkin itu, dan juga mungkin sedikit lagi Ibu, itu tentang bagaimana dalam bahasa di dalam bahasa juga dapat kita lihat bagaimana penyebaran itu terlihat sangat kental di dalam budaya Yunani, itu dalam perjanjian baru, dan juga kalau kita lihat di dalam perjanjian lama itu lebih ke arah bahasa Yunani. Nah, terus kita juga bisa lihat bahwa di dalam bangsa Yunani sendiri lebih menekankan pada kata sophos atau hikmah. Nah, sedangkan kita itu menekankan pada logos. Nah, di situ kita dapat mengenal logos melalui hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kita dapat mengenal Tuhan dengan cara yang tepat. Itu saja, terima kasih. Oke, jawaban tadi sebagai penutup pada termin pertama kali dia. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih untuk pada 3 narasumber yang dan cantik-cantik ini, yaitu Bapak Nathan, Ibu Jessica, dan Ibu Santri, dan juga 3 audiens tadi ya kayak siapa kan? Ada Bapak Galang, Bapak Hans, dan Ibu Agnes. Terima kasih. Oke, saat ini kita langsung saja masuk pada termin yang kedua. Masih tetap dengan tema yang sama, yaitu KGO. Yaitu apa Kak? Karlotan Gereja Ortodoks. Langsung saja kita panggil narasumber barunya Kak. Baik, kepada Bapak Ibu yang menjadi narasumber kita dalam termin kedua, mari dipersilakan Bapak dan Ibu memasuki ruangan. Mari tepuk tangannya Bapak Ibu audiens. Oke, baik, selamat datang Bapak dan Ibu. Baik, seperti biasa dan seperti yang tadi, izinkan saya sebagai host untuk memperkenalkan 3 pembicara kita di dalam termin kedua ini. Yang pertama ada Bapak
Bapak Yoel. Bapak Yoel hari ini akan memaparkan tentang konsep eskatologi Bapak Ibu audiens. Lalu yang kedua ada Ibu Mutiara yang akan berbicara tentang misi di Asia di luar wilayah Romawi. Lalu yang ketiga ada Bapak Jopan. Selamat pagi Bapak. Bapak Jopan akan membawa kita berpikir tentang gereja dalam teologi gereja timur. Lalu nanti yang terakhir dalam topik yang terakhir Bapak Yoel akan membawa kita juga berpikir tentang pergeseran paradigma yang pertama. Lalu ditutup oleh Ibu Santri dalam termen pertama. Nanti Ibu Santri akan melanjutkan topiknya. Oke, baik. Kak Rifki, apa yang menjadi pertanyaan kepada Bapak Yoel untuk termen kita yang kedua? Oke Kak, kayaknya dari pertanyaan Bapak Yoel, kemudian ada juga Bapak Jopan yang fresh dan siap menjawab pertanyaan. Jadi saya langsung saja pertanyaan Pak ya. Nah, pertanyaan pertama itu untuk Bapak Yoel. Bagaimana Pak pandangan kekristenan awal terhadap eskatologi dalam hubungan dengan sejarah bangsa Israel? Langsung saja Pak. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bapak Rifki. Jadi perlu kita ketahui dulu bahwa eskatologi pada kekristenan awal itu bukan sebuah hal yang menakutkan, melainkan pada kekristenan awal pada saat itu eskatologi ini dipahami sebagai sebuah kabar atau berita pengharapan. Jadi pertama pada saat itu kebangkitan Tuhan Yesus itu juga dianggap sebagai awal akan terjadinya eskatologis, dan doktrin eskatologi tadi juga bukan sekedar spekulasi akan masa depan yang menakutkan, melainkan juga sebagai pusat untuk kita bisa berpengharapan dan juga memberikan sebuah arah hidup yang jelas ke depan. Selain itu juga bahwa eskatologis dalam semangat pengharapan yang aktif dalam masa sekarang, tentu hal ini sedikit memudar digantikan oleh tadi sudah saya katakan bahwa ketakutan, kekhawatiran yang terjadi pada diri manusia. Meskipun demikian, eskatologis ini bukanlah sesuatu topik yang sangat berat atau juga teori yang sangat kuno, melainkan juga eskatologis ini menjadi alasan mengapa kita hidup, dan eskatologis ini juga menjadi arah untuk kita bisa hidup ke depan, sehingga harapan akan kedatangan Tuhan itu mengajak kita untuk bisa hidup memiliki kasih, pengharapan, dan juga keberanian di tengah dunia yang dinamis saat ini. Demikian Bapak Rifki atas jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yoel, jawabannya sangat memuaskan. Nah, pertanyaan kedua yaitu tertuju pada Bapak Jopan. Udah ganteng sekali Bapak ini. Yang pertanyaan adalah Pak, bagaimana transformasi fundamental yang terjadi pada gereja timur, dan faktor apa saja yang mempengaruhi? Baik, gereja dalam teologi gereja timur mengalami transformasi fundamental dari sebuah gereja misi yang dinamis menjadi karakter yang lebih fokus pada kekudusan atau internalnya gereja timur itu sendiri. Pergeseran ini ditandai dengan perubahan atau pemahaman bagi Roh Kudus yang dianggap sebagai penggerak atau misi ke dunia luar, menjadi kekuatan untuk memurnikan jiwa pada gereja timur itu sendiri, sehingga eklesiologi mendominasi dan gereja dianggap sebagai satu-satunya keselamatan bagi para gereja timur itu sendiri. Identitas gereja ini pun terjebak dalam ketegangan antara tradisi Yahudi yang menekankan pembebasan nyata di dunia dan filsafat Yunani yang lebih mengutamakan pengetahuan batin serta keselamatan dengan cara melepaskan diri atau dari dunia itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Jopan atas pernyataannya dan jawaban yang sudah diberikan. Kita lanjut kepada Ibu Mutiara. Adapun pertanyaan kami ialah bagaimana sebenarnya misi di Asia di luar wilayah Romawi? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama kita harus menyadari
berfokus pada gereja barat dan Katolik Romawi. Seolah-olah Kekristenan ini hanya berkembang di Asia, padahal nyatanya perkembangan ini jauh di luar Asia dan dalam artian itu mencakup wilayah Romawi juga. Gereja-gereja seperti Syria dan Nestorian tidak hanya mengikuti pola budaya Yunani dan Romawi, dan tanpa kita sadari bahwa gereja-gereja itu juga berfokus pada budaya lokal yang ada di sekitar mereka. Gereja-gereja Asia ini, gereja Barat ini sering mendapat dukungan dari berbagai aspek negara dan pemerintahan, sedangkan gereja Timur ini sering tidak dianggap oleh negara sehingga mereka kerap mengasingkan, terpinggirkan. Namun dalam hal ini gereja Timur itu beranggapan bahwa misi mereka itu ialah menjadi lebih tulus dan beriman. Misalnya itu kaum Nestorian, mereka membuat kaum biarawati itu menjadi misi mereka, dan perjalanan mereka sempat berjalan dengan mulus, tetapi mereka dipengaruhi oleh tekanan politik, Islami dan Budaisme. Ya, demikian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mutiara. Kita balik lagi kepada Bapak Ibu yang menjadi pertanyaan saya, Pak. Sebenarnya apa inti dari pergeseran paradigma pertama dalam misi kekristenan? Oke, baik, terima kasih. Jadi pergeseran paradigma pertama, kita ketahui juga bahwa pada saat itu banyak sekali masyarakat yang berpandangan bahwa gereja ini sebagai gereja yang memilih misionaris. Tetapi dalam konsep pergeseran paradigma pertama ini, gereja dipandang sebagai gereja sebagai agen misi itu sendiri. Jadi kalau kita ketahui bahwa pada saat itu gereja dalam misinya itu dibahami ketika tugas-tugas itu harus dilakukan oleh pendeta, misionaris maupun tokoh gereja, sehingga pada saat itu jemaat juga hanya mempunyai pandangan bahwa misi gereja bukanlah sesuatu yang harus diutamakan. Selain itu, misi juga bukan sekedar program, melainkan pada saat ini dapat dilakukan sebagai identitas gereja itu sendiri. Dan tentunya tadi juga sudah disinggung di termin pertama, tokoh seperti Origenes ini juga menjadi contoh bagaimana gereja berani untuk berdialog dengan pemikiran filsafat Yunani. Dan pada akhirnya bahwa ini menjadi gambaran kuat bahwasanya kesaksian Kristen bukanlah lewat kata-kata besar, melainkan juga lewat kehidupan yang nyata yang perlu kita lakukan sebagai cerminan atas kasih, solidaritas, dan juga pengharapan di tengah realitas dunia. Sehingga bukan sebagai beban religiusitas saja, melainkan juga sebagai cara hidup untuk kita dapat menghadirkan kasih Allah secara nyata, relevan, dan membumi di zaman sekarang. Demikian Ibu Lydia. Terima kasih kepada Bapak. Itu adalah misi dari kekristenan pada paradigma yang pertama, Bapak Ibu Audens. Namun karena kita hari ini podcastnya tentang gereja ortodoks, menarik ketika tadi Ibu Santi membahas tentang itu. Oleh karena itu saya memiliki satu pertanyaan terakhir, Bu. Sebenarnya apa misi ortodoks dan apa inti dari misi ortodoks tersebut, Bu? Oke. Kalau ditanya soal misi daripada gereja ortodoks ini, yang paling utama untuk misinya gereja ortodoks itu sendiri yaitu misinya berpusat pada gereja. Nah, di mana gereja ini tuh bukan hanya sekedar alat, akan tetapi merupakan sebuah kerajaan Allah gitu. Nah, yang di mana kerajaan Allah ini adalah bagian daripada pesan yang telah diberitakan. Nah, gitu. Jadi liturgi juga menjadi pemahaman dalam misi ortodoks dengan konsep eklesiologi ekaristi yang bersifat menarik ke dalam
atau sentripetal. Nah, misi ini juga berlandaskan pada kasih Allah yang menampakkan diri dalam kenosis. Nah, Allah dipandang sebagai yang mengasihi, bukan yang menghakimi. Nah, dan juga Kristus datang bukan hanya untuk saja menebus dosa manusia, tetapi memulihkan gambar Allah dalam manusia dan memberikan kehidupan. Nah, doktrin khas ortodoks adalah teosis, yang artinya kesatuan dengan Allah, yang berarti pemulihan gambar Allah dan keberadaan sebagai ciptaan baru. Demikian Ibu Lili. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Santri dan seluruh narasumber kita pada hari ini. Dipersilakan tepuk tangannya. Bapak Ibu. Baik, baju-baju ini sangat menarik ya kepada Ibu, di mana topik-topik yang disampaikan, konsep-konsep yang diupayakan juga sangat menarik. Oleh karena itu, kami dari host akan membuka close statement bagi 3 audiens yang tadi sudah kami undang. Mohon partisipasinya Bapak dan Ibu yang sudah diundang untuk maju ke depan, menyampaikan beberapa close statement yang meliputi apa yang menjadi materi tentang podcast kita pada hari ini. Dipersilakan Bapak dan Ibu. Bapak Hans. Tepuk tangannya boleh. Baik, di sini ada Ibu Agnes, Bapak Hans, dan Bapak Galang. Silakan berdiri di tengah saja Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Baik. Oke, baik, terima kasih untuk para pembicara yang sudah menyampaikan materi yang sangat bagus. Mungkin poin penting yang mungkin saya dapat dari para pembicara ini yaitu bagaimana paradigma gereja menentukan cara gereja memahami iman, yaitu dari gereja memiliki kerangka berpikir tertentu yang mempengaruhi cara gereja memahami ajaran, menjalankan pelayanan, dan berinteraksi dengan dunia. Mungkin itu yang saya dapat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Close statement dari saya yang sempat saya katakan tadi bahwa paradigma Gereja Timur adalah cara pandang khas dalam menekankan iman Kristen dengan menekankan pengalaman spiritual melalui liturgi dan sakramen sebagai inti kesaksian. Prinsip utamanya yaitu gereja itu sendiri adalah misi, di mana keindahan dan kehidupan komunal menjadi daya tarik orang lain untuk mengenal Kristus. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Close statement dari saya, singkat saja, yaitu Gereja Timur mengajarkan konsep teosis atau partisipasi dalam pemulihan Kristus dan pelayanan nyata kepada sesama sebagai wujud iman yang hidup. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangannya dong Bapak Ibu audiens. Bapak, ini ada demo buat Bapak ya. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam close statement kita. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu audiens, kita sudah mendengarkan close statement dari audiens tentunya, yaitu 3 Bapak dan Ibu tadi. Mari sekarang kita mendengarkan close statement dari host kita. Kepada Kakak Rifki, apa yang menjadi close statement pada podcast kita hari ini, Kak? Ya, setuju, sangat menarik ya podcast kita hari ini, yaitu tentang pembahasan gereja ortodoks, di mana juga pembawa materinya, narasumbernya jauh begitu hebat dan cantik dan membutuhkan ini saudara. Nah, dari hasil podcast kita ini saya mempunyai Saya punya statement penutup, yaitu paradigma Gereja Timur menekankan penghayatan iman Kristen melalui misteri Allah, sakramen, tradisi, dan kehidupan komunitas. Nah, prinsip apokatik, katolisitas, dan tradisionalisme menunjukkan bahwa iman dipahami sebagai pengalaman hidup yang berakar pada kesatuan gereja dan warisan rohani. Maka dengan demikian, Gereja Timur menawarkan cara yang kaya dan mendalam dalam menghidupi iman Kristen itu sendiri, Kak. Baik, sangat menarik sekali Kak Rifki untuk Ya. statement yang berikan tepuk tangannya Bapak Ibu audiens. Oke, baik Kak Rifki, terima kasih sudah menjadi partner saya hari
Baik Bapak Ibu audiens, kami mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah menjadi pembicara kita pada hari ini. Terima kasih sudah menjadi narasumber kita dan sampai bertemu dalam podcast selanjutnya. Baik Bapak Ibu dan audiens, apa nih kali ini? Iya, pasti berakhir. Iya, kita akan berakhir sampai di sini Bapak dan Ibu. Maka dari itu kami ucap terima kasih untuk episode hari ini di mana responden dan juga para audiens sudah memperhatikan dengan baik. Kami sebagai host yaitu saya Rifki Raspalande Dan saya Lydia Eklesia mengucapkan terima kasih dari KGO Karnota Gereja Ortodoks. Terima kasih.